Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Neng Fevi. Kali ini materi kita masih dalam teks ya, masih mengenai teks. Nah, kali ini teksnya itu discussion text. Yuk, kita belajar. Oke, kita mulai dengan pelajaran hari ini ya. Materi kita adalah discussion text. What is discussion text? Nah, apa itu discussion text? Nah, discussion text is an explorative text which present argument of both agreement and disagreement, pros and cons, like and dislike, advantages and disadvantages. Discussion text explains from different point of view. Jadi yang dimaksud dengan discussion text di sini adalah explorative text. Ya, dia mengeksplor which present ya, yang menyajikan di sini ada argumen. Nah, argumennya di sini ada yang agreement, yang setuju, and disagreement, yang tidak setuju. Ya, ada yang menyetujui dan yang tidak menyetujui. Nah, ada juga yang pros. Nah, yang pros itu yang mendukung, and cons, dan yang kontra, yang menolak. Ya. Dan ada juga yang like, yang suka, and dislike, dan yang tidak suka. Advantages, yang menguntungkan, and disadvantages, dan yang tidak menguntungkan atau yang merugikan. Ya, jadi discussion text di sini itu menjelaskan perbedaan pandangan. Ya, ada yang baik dan ada yang tidak baik gitu. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda di sini. Bisa dipahami kan yang dimaksud dengan discussion di sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, what is purpose? Nah, apa tujuan? Nah, apa tujuan dari text discussion ini? Tujuannya itu to explore various perspectives before coming to an informed decision. Ya, jadi to explore, dia untuk menggali various perspective di sini, bermacam-macam sudut pandang. Ya, before, sebelum, coming to an informed decision. Jadi sebelum mengambil keputusan. Jadi di sini dia mencari dulu pendapat yang baiknya apa, yang jeleknya apa gitu sebelum mengambil keputusan. Ya. Nah, itu tujuan dari text discussion. Nah, selain itu juga to present information and opinion more than one side of an issue. Jadi to present, dia memberikan information, memberikan informasi, and opinion, dan pendapat more than one side of an issue. Jadi memberikan informasi dan juga pendapat dari suatu isu atau masalah yang muncul, ya, atau yang ada gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke generic structure, susunan, ya, susunan dari discussion. Nah, di sini untuk generic structure-nya itu dia ada 3, ya. Nah, yang pertama itu isu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isu? Nah, isu itu stating the issue which is to discussed. Ya. Jadi, awal yang akan didiskusikan itu apa atau mengapa harus didiskusikan. Jadi, materi atau masalah yang akan kita didiskusikan, Nah, itu isu. Nah, untuk isu ini biasanya letaknya itu di paragraf awal. Ya, di paragraf pertama. Bisa paham kan? Nah, selanjutnya yang kedua itu argumen.
Nah, untuk argumen di sini itu pendapat. Nah, untuk yang pendapat itu ada dua, ya. Nah, ada yang pro dan ada yang cons. Nah, yang pro itu yang supporting point, pendapat yang mendukung isu. Pendapat yang membenarkan isu, ya, membenarkan masalah yang mendukung. Nah, ada juga pendapat yang cons, yang contrastive point. Nah, pendapat yang tidak mendukung isu, berarti dia tidak mendukung isu yang beredar gitu. Ya. Jadi untuk argumen, nah di situ dia ada pro, ada kontra. Ya. Nah, untuk argumen ini biasanya ada di paragraf kedua. Nah, tergantung dari paragrafnya berapa banyak gitu ya. Nah, pro dan kontra di situ. Ada argumennya, pokok letak argumen itu letaknya di bawah isu. Ya. Nah, yang terakhir itu recommendation or conclusion. Ya. Nah, di sini recommendation itu stating the writer's recommendation of discourse or conclusion. Ya. Jadi recommendation atau conclusion di sini itu ya rekomendasi penulis. Ya. Rekomendasi penulis. Jadi mau kalian atau pembaca setuju apa tidak dengan pendapat tersebut. Jadi rekomendasi dari penulis lah mengenai isu yang akan atau isu yang ada pada permasalahan yang didiskusikan itu, ya. Tapi kesimpulannya ya tergantung pada pembacanya mau menerima apa mau menolak isu yang isu tersebut gitu. Jadi untuk recommendation di sini adalah kesimpulan, ya, kesimpulan dari penulis. Nah, selanjutnya itu dia language features. Nah, untuk language featuresnya di sini itu banyak ya. Nah, perhatikan betul-betul di sini. Yang pertama dia menggunakan general noun. Nah, kata benda umum. Nah, kata benda umum di sini ya misalnya masalah itu yang akan diangkat itu apa gitu. Nah, dia menggunakan general noun. Terus dia menggunakan relating verbs to be. To be-nya to be present di sini, ya. Is atau juga are, ya. Nah, yang ketiga di sini dia menggunakan thinking verbs, kata kerja yang dipikirkan. Jadi thinking verbs di sini kata kerja tapi yang dipikirkan. Dia tidak secara real, kita tidak bisa melihat dia melakukan itu, tapi ya dia hanya gimana ya, dipikirkan atau dilihat, merasa. Nah, jadi dia tidak bisa kita lihat, tidak real kerjanya, ya. Tidak nampak dia mengerjakannya. Nah, lanjutnya yang keempat dia menggunakan adjective connective. Nah, kata sambung. Nah, kata sambungnya itu bisa menggunakan beside, in addition, and, ya. Nah, lanjutnya yang kelima itu contrastive connective, kata sambung menolak. Nah, kalau kata sambung yang menolak ini dia biasanya adanya pada yang kontra, yang argumen yang kontra biasanya, ya. Nah, yang keenam itu causal connective. Nah, kata penyebab. Nah, misalnya menggunakan because of, ya. Nah, berikutnya lagi modalities. Nah, perhaps, must, should, etc. Menggunakan yang modal, ya. Terus yang terakhir adverb of manner. Nah, dia menggunakan hopefully, deliberately, ya. Nah, di sini language features-nya di sini ada 8. Ya, bisa dipahami kan? Enggak begitu sulit kan? Oke. Lanjutnya lagi. Nah, ada contoh di sini.
contoh text discussion. Nah, di sini contoh text discussionnya dia mengenai energy drink. Ya. Nah, energy drink, minuman berenergi. Nah, bisa kalian lihat di situ. Nah, isunya itu dia ada pada paragraf pertama, ya. Nah, there are many energy drink advertised nowadays. Dia bilang. Jadi, banyak minuman berenergi, minuman energi yang diiklankan sekarang ini, dia bilang. Nah, according to the advertisement. Nah, menurut iklan, these drink are good for us. Nah, minuman ini nih, minuman yang berenergi itu good for us, baik untuk kita. What are actually the pros and cons of drinking energy drink? Ya. Nah, actually the pros and cons-nya itu. Nah, ada pro dan kontranya mengenai minuman berenergi di sini. Ya. Nah, pada paragraf kedua di sini ada argumen pro-nya. Argumen pro-nya itu mendukung di sini. Nah, setelah itu masuklah paragraf yang ketiga. Nah, paragraf yang ketiga di sini dia argumennya cons. Argumennya menentang. Ya. Nah, terus yang paragraf yang terakhir, nah itu recommendation-nya. Recommendation atau conclusion-nya. Jadi tergantung pembaca mau minum energi, mau minum minuman yang berenergi apa tidak gitu. Tergantung dari kita. Jadi pilihannya tergantung pada pembacanya. Ya. Nah, jadi demikianlah materi hari ini mengenai discussion text. Ibu rasa materinya tidak begitu sulit kan ya? Oke. Terima kasih. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai discussion text. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oh ya, di masa pandemi ini jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Makan dan minum yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Oke? Bye. Assalamualaikum.